Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Maria Clara Odibata Ona selaku pemuji 1, Ibu Maria Marisna Dianti Sabon selaku pemuji 2, dan Ibu Yuliana Beatrice Goleng Datenutur selaku pemuji 3 sekaligus pembimbing kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dengan judul Pemanfaatan fibrosa batang pisang sebagai bahan baku pembuatan pipet patch berbahan aktif madu dan gel lidah buaya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Julius Simbolon sebagai pembicara 1. Saya Elizabeth Kewayang Lera selaku pembicara 2. Saya Maria Tomaran selaku pembicara 3. Baik, untuk lebih lanjutnya saya persilakan teman Daniel untuk mempresentasikan. Baik, di sini kami akan memberikan alasan kami mengapa kami mengambil judul pemanfaatan fibrosa batang pisang sebagai bahan baku pembuatan pimple patch berbahan aktif madu dan gel lidah buaya. Jadi di Lembata, tanaman pisang sangat mudah ditemukan dan batangnya sering dianggap sebagai limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu bab 2, batang pisang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat. Oleh karena itu, kami memilih fibrosa batang pisang karena selain mudah didapat di daerah kita, juga memiliki potensi ilmiah yang mendukung sebagai bahan dasar pimple patch. Lalu, alasan kami mengangkat judul penelitian terdahulu yang kami cantumkan pada bagian penelitian yang relevan di bab 2, misalnya penelitian oleh Anissa Cahaya Janati dan Ikvana Syafina 2023 menunjukkan bahwa gel lidah buaya efektif dalam penyembuhan jerawat. Kemudian penelitian oleh Fatima Marwa 2024 menunjukkan bahwa madu memiliki daya hambat terhadap bakteri Propionibacterium Bacterium acnes atau P. acnes. Selain itu, penelitian oleh Naomi Tatambine 2024 menunjukkan bahwa batang pisang memiliki aktivitas antibakteri terhadap penyebab jerawat. Namun dari penelitian tersebut, bahan-bahan tersebut masih digunakan secara terpisah. Oleh karena itu, kami mengembangkan penelitian ini dengan menggabungkan ketiga bahan tersebut dalam bentuk pimple patch sebagai inovasi baru. Para penguji dapat melihat bab 2 halaman 27 sampai 29. Nah, berdasarkan latar belakang di atas dapat kami kembangkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pemanfaatan fibrosa batang pisang dengan bahan aktif madu dan gel lidah buaya sebagai bahan pembuatan pimple patch. Yang kedua, bagaimana kelayakan pimple patch berbahan fibrosa batang pisang dengan madu dan gel lidah buaya berdasarkan uji kenyamanan dan kenyamanan dan keamanan responden. Tujuan penelitian mengetahui proses pemanfaatan fibrosa batang pisang dengan bahan aktif madu dan gel lidah buaya sebagai pembuatan pimple patch. Yang kedua, mengetahui kelayakan pimple patch berbahan fibrosa batang pisang dengan madu dan gel lidah buaya berdasarkan uji kenyamanan dan keamanan responden. Lalu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pemanfaatan bahan alami dalam pembuatan pimple patch, memberikan alternatif perawatan jerawat yang aman dan mudah diperoleh, membantu mengurangi limbah organik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Untuk lebih lanjutnya, para penguji bisa melihat di halaman 7 sampai halaman 27. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Maret sampai 17 Maret 2026 di Lab Kimia Fisika Mas Frater Don Bosco Lewenega. Yang berikut metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode eksperimen untuk mengetahui proses pemanfaatan fibrosa batang pisang sebagai bahan pembuatan pimple patch serta mengamati efektivitasnya terhadap jerawat.
Yang berikut sumber data. Yang pertama, data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan uji responden terhadap Pimple Batch. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari studi literatur, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. Yang berikut, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi proses pembuatan, uji responden atau kuesioner, dan dokumentasi penelitian. Yang berikut instrumen penelitian, yaitu alat dan bahan. Para penguji bisa melihat di halaman 32 sampai halaman 33. Yang berikut prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan fibrosa batang pisang dan bahan aktif. Yang kedua, proses pembuatan Pimple Batch. Para penguji bisa melihat di halaman 33 sampai halaman 35. Yang berikut teknik pengumpulan data. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data pengukuran, kuesioner, dan pengamatan. Yang terakhir, teknik penyajian data. Data disajikan dalam bentuk tabel, hasil kuesioner, dan narasi penjelasan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, persiapan bahan. Batang pisang segar dipilih sebagai bahan utama, kemudian dikupas, dicuci, dan dipotong untuk diangkat fibrosanya. Fibrosa tersebut selanjutnya direndam, dikeringkan, dan dihaluskan hingga diperoleh serbuk fibrosa batang pisang. Sementara itu, lidah buaya dibersihkan dari kotoran, lalu dihaluskan hingga menjadi gel yang siap digunakan dalam proses pembuatan. Para penguji bisa melihat di halaman 37 sampai 40. Yang kedua, proses pembuatan Pimple Patch. Pembuatan dilakukan dengan mencampurkan Aquades sebanyak 57 ml, HPMC sebanyak 5 gram, PEG 400 sebanyak 5 gram, fibrosa batang pisang sebanyak 8 gram, madu sebanyak 10 gram, dan gel lidah buaya sebanyak 15 gram, hingga homogen, kemudian dicetak dan dikeringkan. Para penguji bisa melihat di halaman 40 sampai 45. Yang ketiga, hasil produk. Pimple Patch yang dihasilkan memiliki ketebalan 0,45 cm dan pH-nya 5. Para penguji bisa melihat di halaman 45 sampai 46. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai uji penggunaan Pimple Patch pada responden usia 16 sampai 18 tahun, dapat disimpulkan bahwa Pimple Patch memiliki tingkat kenyamanan, keamanan, dan efektivitas yang baik dalam membantu perawatan berjerawat. Pimple Patch tidak menimbulkan iritasi, terasa nyaman digunakan, serta membantu mengurangi ukuran jerawat sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif perawatan kulit berjerawat. Yang kedua, saran bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat, khususnya remaja yang memiliki masalah jerawat, dapat mengetahui bahwa Pimple Patch dapat digunakan sebagai alternatif perawatan jerawat serta membantu melindungi jerawat dari kotoran dan mengurangi iritasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah responden lebih banyak serta pengujian lebih mendalam agar hasil lebih lengkap dan akurat mengenai manfaat Pimple Patch. Sekian presentasi dari kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Beri aplaus saya walaupun hanya 2 orang di penonton. Oke, tetap semangat. Nah, baik, sekarang waktunya diberikan kepada tim penguji. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Profesian buat Daniel, Elis, dan Mira yang telah mempresentasikan KTI-nya. Ibu sudah memberi ada beberapa catatan di sini. Yang pertama kita lihat dulu dari judul. Pemanfaatan fibrosa batang pisang dan seterusnya dan gel lidah buaya. Ibu sudah baca ini di bagian di halaman 3
Di halaman 3 di situ di penjelasan tentang batang dari tanaman pisang dan seterusnya sampai pada batang pisang yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pisang pokok yang memiliki khasiat dan seterusnya. Di latar belakang itu sudah dijelaskan bahwa menggunakan batang pisang pokok. Ada baiknya di judulnya langsung ditampilkan pemanfaatan fibrosa batang pisang pokok terus dengan nama ilmiahnya. Yang berikutnya, untuk latar belakang ini terlalu panjang, bisa dibuat lebih ringkas lagi. Ini tidak tahu lagi yang mana umum, mana khusus. Ini sudah bercampur aduk. Ada baiknya kalau kalian mulai dengan misalnya perawatan wajah, terus kenapa wajah itu harus dirawat? Karena ada masalah kulit wajah. Salah satu masalah kulit wajah itu adalah jerawat. Penyebab jerawat itu apa? Dan salah satu produk kecantikan untuk mengurangi jerawat itu adalah pimple pads. Nah, dari pimple pads itu dijelaskan lagi bisa dibuat dengan menggunakan itu. Sedangkan yang di sini ini terlalu panjang. Kemudian yang berikutnya di rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pemanfaatan. Ada baiknya kita gunakan kata pengolahan, proses pengolahan fibrosa batang pisang dengan bahan dan seterusnya. Nanti yang di tujuannya juga diganti dengan pengolahan. Terus yang berikut di kajian pustaka. Kajian pustaka juga sudah sangat banyak. Di sini tanaman pisang, klasifikasi tanaman pisang, morfologi tanaman pisang, di kandungan fibrosa batang pisang, jenis-jenis pisang tidak usah lagi. Karena di sini sudah jelas bahwa pisang yang kalian gunakan itu adalah pisang pokok. Dari pisang mas, pisang ambon tidak usah lagi ya. Terus manfaat batang pisang dan seterusnya, madu, kandungan madu, iya, lidah buaya, kulit. Nah, untuk yang di sini sampai dengan faktor penyebab jerawat saja. Tidak perlu lagi 2.6 itu tidak usah lagi. Karena di 2.5.3 faktor penyebab jerawatnya sudah tahu bahwa salah satunya adalah bakteri, propion dan seterusnya itu. Jadi untuk morfologi itu sudah tidak bisa lagi ya. Langsung ke pengobatan jerawat, masuk pada pimple pads. Terus yang berikutnya seperti teman-teman yang sebelumnya yang ibu komentari adalah di bagian hasil itu seperti yang tadi, ini kalian mengulang lagi di bagian prosedur kerja. Tidak perlu diulangi lagi, tapi di sini lebih menjelaskan kepada hasil yang kalian peroleh atau dari prosedur yang kalian lakukan, pengamatannya apa yang diamati, kira-kira tambahkan ini warnanya jadi apa, dia jadi lebih kental, lebih encer dan seterusnya. Dan penambahan ada beberapa bahan tambahan itu, ini HBMC itu untuk apa, PG untuk apa, itu bisa dijelaskan juga di pengamatan dan di pembahasan. Terus yang ibu mau tanyakan lagi untuk di responden, kan tadi di tinjauan pustaka ada jenis-jenis jerawat. Ini jerawat mereka ini termasuk jerawat apa? Apakah semua ini sama? Karena kalian lihat jerawat saja atau melihat berdasarkan jerawat? Ada jenis jerawat tadi, jerawat inflamasi atau apa tadi di tinjauan pustaka itu. Ya, jerawat inflamasi dan jerawat non inflamasi. Apakah untuk responden yang kalian pilih itu yang penting jerawat, tidak perlu lagi melihat bahwa itu inflamasi atau non inflamasi, jerawat jenis jerawat.
tidak ada muncul seperti nyeri, kemerahan atau Iya. gejolak. Oke. Itu pemakaian dipakaikan pimple pads-nya berapa lama? 3 hari. 3 hari di pagi hari, sore hari atau malam hari selama berapa jam? Di sore hari, pas lepasnya itu sekitar 6 jam. Dari awal pemakaian dihitung 6 jam. Setelah Kemudian itu lepas. lepas. Setelah 3 hari ada perubahan. Ada. Perubahan apa yang nampak? Jadi jerawatnya itu mengecil. Kecil. Oke. Tidak ada keluhan gatal-gatal setelah pemakaian ini? Tidak ada. Tidak ada. Daniel salah satu respondennya. Ya. Oke. Baik, dari ibu itu saja. Nanti yang sudah ibu sampaikan tadi di latar belakang dan tujuan pustaka yang ada perubahan dan di hasil dan pembahasan itu tolong direvisi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, profesiat untuk kalian bertiga, Mira, Elis, dan Daniel yang telah menyelesaikan KTI-nya dengan baik. Di sini Ibu hanya menambahkan beberapa saja karena sudah disampaikan oleh Ibu Lala. Di bagian latar belakang, itu kan kalian sudah menjelaskan tentang tanaman pisang yang digunakan di sini adalah tanaman pisang kepok. Nah, nama ilmiah dari tanaman pisang kepok itu apa? Soalnya di sini kalian menggunakan ada 2 nama ilmiah di latar belakang itu tuh. Terus di bagian kajian pustaka klasifikasi tanaman pisang itu juga kalian menggunakan nama ilmiah yang lain. Tanaman pisang punya nama ilmiah yang berbeda. Jadi Ibu mau tanya dulu, nama ilmiah dari tanaman pisang kepok itu apa? Namanya adalah Musa paradisia. Kalau Musa paradisia itu adalah tanaman pisang. Kalau di bagian klasifikasi tanaman pisang itu yang sudah benar kalian punya nama ilmiah untuk tanaman pisang kepok. Jadi nanti diganti lagi nama ilmiah yang di depan di latar belakang itu menggunakan pisang kepok punya nama ilmiah. Ibu lihat di bagian kuesionernya. Skala kuesioner itu tuh kalian ada 1 sampai 5. Di sini kalian tidak menjelaskan 1 itu tuh apakah sangat suka ataukah suka, hanya 1 sampai 5 saja. Tidak ada skalanya. Jadi kalau skala 1 itu tuh apakah suka saja atau tidak suka? Jadi 1 itu tuh sangat suka, 2 suka, 3 cukup suka, keempat tidak suka, yang kelima sangat tidak suka. Oke, nanti bisa ditambahkan di ini ya. Terus kalian lihat kalian punya daftar pustaka, penulisan daftar pustaka. Kira-kira bagaimana penulisan daftar pustaka? Sistematika penulisan daftar pustaka. Yang kami tahu itu tuh nama, penulis, tahun dan judul. Nanti daftar pustakanya diperbaiki lagi ya. Kayak begini, ade tutu, koma, seterusnya ini ke sana kan. Masih ada bakteri Staphylococcus
Staphylococcus aureus sebagai penyebab jerawat. Nah, penyebab jerawat kan bagian bawah toh, jadi itu harus masuk ke dalam sedikit. Dia tidak bisa di pinggir. Oke, bisa? Hanya itu saja dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Profesian Elis, Daniel, dan Mira yang sudah menyelesaikan KTI dan mempresentasikannya walaupun masih ada kekurangan. Yang kedua, terima kasih Ibu Lala dan Ibu Dianti sebagai penguji 1 dan penguji 2 yang sudah memberikan masukan dan saran atas penulisan karya tulis ilmiah kelompok kami ini. Nanti saya akan mendampingi sampai memperbaiki sampai dibuat jaringan buku. Terima kasih.